Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Sylvia Solahuddin dari kelas 6A dengan NIM 238410002. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku meneruskan yang kemarin yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, dan hari ini kita akan membahas pada bab ke-6 yang berjudul Undang-Undang Dasar. Jadi teman-teman, menurut buku Dasar-Dasar Ilmu Politik ini, Undang-Undang Dasar itu ada dalam sebuah konstitusi atau sebuah negara yang mana berisi peraturan-peraturan yang tertulis dan juga yang tidak tertulis. Maksud dari peraturan yang tidak tertulis ini ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Jadi maksudnya adalah apa yang kita patuhi, apa yang kita lakukan itu bisa saja termasuk ke dalam undang-undang dan masuk ke dalam undang-undang tidak tertulis. Dan apa fungsi dari undang-undang dasar ini? Jadi, Undang-Undang Dasar ini berfungsi untuk perwujudan atau manifestasi hukum tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat saja, tetapi oleh pemerintah dan juga penguasa. Jadi, siapapun yang berada di dalam negara tersebut, maka mereka harus mematuhi dan juga mereka harus menaati aturan yang berlaku di negara tersebut dan tidak boleh melanggarnya. Dan apakah Undang-Undang Dasar ini bisa dirubah atau diganti? Maka jawabannya bisa. Dan hal semacam ini tuh bisa terjadi kalau sudah tidak ada lagi yang mencerminkan konstelasi politik ataupun sudah tidak memenuhi harapan dan juga aspirasi dari rakyat. Dan di negara kita sendiri sudah terjadi 4 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama pada tahun 1945. Jadi pada tahun tersebut Undang-Undang Dasar itu hanya berlaku di Pulau Jawa, Madura dan juga Sumatera. Kemudian pada tahun 1949 mulai berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Pada tahun 1950 berlaku juga di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat, dan sampai akhirnya pada tahun 1959 itu mulai pergantian dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila, dan dari sanalah Undang-Undang Dasar itu berlaku di seluruh Indonesia termasuk dengan Irian Barat. Jadi begitulah teman-teman mengenai Undang-Undang Dasar yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila terdapat miskonsepsi dari apa yang saya baca, dari apa yang saya pahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.